Kepada Inang Boru Sinamo, saya tahu jelas bahwa setiap kebudayaan akan berdiri dengan lokal lokal genuinnya atau produk pemikiran daripada setiap wilayah atau masyarakat adat itu sendiri. Nah, kalau kira-kira diizinkan sesuatu kebanggaan yang menjadi cerita atau memori kolektif daripada masyarakat Pakpak atau masyarakat adat Pakpak sehingga membentuk keberadaan daripada Suaksi Lima. Apa yang mendasari daripada budaya atau adat hukum Suaksi Lima ini terbentuk? Silakan Inang Bursinamo. Mute, mute Inang. Kalau berbicara tentang Pakpak, kita tidak bisa memisahkan dari sejarah Kemenyan dan Kapur Barus. Etnogenesis suku Pakpak itu bermula dari perdagangan Kapur Barus pada abad sebelum datangnya kolonial. Jadi kedatangan daripada terbentuknya suku Pakpak itu sangat berhubungan dengan perdagangan Kapur Barus dan Kemenyan di pantai barat Sumatera. Kalau kita melihat tahunnya, kalau melihat timeline daripada perdagangan itu, kita bisa melihat itu sejak zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Di mana prasejarah itu yaitu ketika belum ada tulisan. Sementara zaman sejarah adalah ketika sudah ada tulisan. Nah, di zaman prasejarah kemudian dijelaskan bahwa ternyata ada satu tempat di Sumatera tempat berdirinya pohon-pohon kapur, ada juga tertulis di Al-Quran dan juga tertulis di naskah-naskah yang ditulis oleh para penjelajah dari Cina, Arab, dan juga dari India. Nah, jadi dari tulisan-tulisan itu kita melihat bahwa yang dirujuk sebagai tanah tempat Kapur Barus itu adalah tanah Pakpak. Fakta hari ini adalah hanya di Sibagindar ada ribuan hektar tempat Kapur Barus itu masih existing sampai sekarang. Besarnya ada sebesar rumah. Pokoknya besar-besar karena itu masih hutan perawan. Disitulah peradaban suku Pakpak dimulai. Bisa kita jelaskan bahwa tanah Pakpak itu hanya berjarak sekitar 30 km dari Barus. Jadi pada zaman dahulu Barus dan tanah Pakpak adalah sebuah kesatuan. Nah, ketika kita berbicara tentang etnogenesis suku Pakpak, maka siapa sih yang membentuk suku Pakpak itu sendiri? Maka yang kami percayai ada banyak sumber yang menjadi orang Pakpak. Pertama adalah yang kami sebut dengan Simogarogar, Simbiliu, dan juga beberapa kelompok prasejarah lainnya. Kelompok prasejarah ini adalah orang-orang yang sudah ada di tanah Pakpak dan mereka sudah mendiami wilayah tersebut, tetapi belum disebut dengan orang Pakpak. Lalu kemudian fase kedua yang kami tahu adalah adanya pendatang dari India Selatan pada 1088 yang melakukan sebuah perdagangan. Mereka membentuk perkumpulan perdagangan yang disebut Ayahola, yaitu perdagangan 500, di mana di wilayah Lembuh Tua terdapat prasastinya. Di prasasti tersebut disebutkan bahwa inilah tanah yang tempat Kapur Barus itu berada, sehingga mereka melakukan perdagangan di sana. Lembuh Tua artinya dalam bahasa Pakpak adalah kampung lama. Kampung lama, itulah artinya Lembuh Tua. Nah, di dalam perjalanannya kemudian yang menjadi suku Pakpak itu adalah kelompok dari India Selatan itu sebagai pedagang Kapur Barus, lalu kemudian orang-orang dari Gayo, orang-orang dari Melayu, dan orang-orang dari Toba.
sehingga mereka adalah kelompok yang membentuk sebuah aliansi yang disebut dengan suku Pakpak. Adapun leluhur suku Pakpak yang diakui oleh orang Pakpak yaitu Kada dan Lona. Kada dan Lona itu memiliki 9 anak, 8 putra dan 1 putri. Nah, Raja Gagan adalah anak yang mendiami wilayah Pegagan, anaknya. Lalu kemudian si Haji atau Parube Haji itulah yang menjadi leluhur daripada Suak Simsim. Lalu dari Kelasen itu ada Mpu Bada dan juga si Enem Koden. Lalu kemudian yang di Suak Kepas itu adalah Raja Pako. Lalu kalau yang ada di Boang itu adalah Sanggir. Nah, jadi dari catatan kami sejarah Pakpak bahwa leluhur kami itu memang jelas namanya, jelas keturunannya, jelas lebuhnya, jelas titik koordinatnya, dan sangat jelas juga artefaknya sampai hari ini. Jadi perlu saya sampaikan, kami sudah mengumpulkan 80 situs di mana lebuh Pakpak itu ada di Silimasua. Tetapi ada 5 situs sakral tempat orang di setiap Sua, yaitu situs Sigiring-Giring yang ada di ini. Situs Sigiring-Giring itu adalah pertama kali perpindahan dari wilayah Lebuh Tua ke Sigiring-Giring. Itulah yang kita sebut di Sua Kelasen. Lalu kemudian masuk lagi ke situs Pinagar. Situs Pinagar ini adalah yang ada di perbatasan Singkil. Lalu kemudian situs Banu Harhar, itulah yang ada di Simsim. Lalu kemudian di situs Cike-Cike, itulah yang ada di Kepas. Dan situs Ganda Sumurung, itulah yang ada di Pegagan. Nah, kelima situs itu memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki mejan dan batu pertulanan, di mana wilayah-wilayah itu adalah wilayah situs yang kami keramatkan sebagai orang Pakpak. Nah, jadi kalau ditanya siapa leluhur Pakpak? Leluhur Pakpak itu ada beberapa ada beberapa kelompok, tetapi yang menjadi si Pajak Rube, yang penduduk pertama yang menempati wilayah-wilayah Pakpak Silimasua adalah keturunan daripada Kada dan Lona dan Hyang. Itulah yang menjadi sejarah, yang menjadi kearifan lokal Pakpak. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa kami menolak menjadi Batak, karena memang kami bukan keturunan si Raja Batak, kami bukan dari Pusuk Buhit, kami tidak memakai tarombo si Raja Batak, dan kami tidak memakai dalihan Natolu. Jadi yang kami kenal leluhur kami adalah Kada dan Lona, juga Hyang. Lalu kami asal muasal kami dari India Selatan dan juga beberapa wilayah dari Sumatera Utara. Lalu kemudian silsilah kami adalah silsilah marga-marga Pakpak, dan kami memakai sulang silima. Nah, kami tidak benci dengan saudara-saudara kami yang Toba, tetapi itulah sejarah kami, itulah identitas kami, dan itulah jati diri kami. Kami hanya menjelaskan, kami hanya memberitahukan. Tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur pemecah belah, apalagi makar seperti tuduhan saudara-saudara yang lain. Itulah yang kami jelaskan tentang sesi bagaimana kearifan lokal Pakpak
masih existing sampai sekarang, karena itulah warisan dari leluhur kami. Itulah warisan yang ditinggalkan sebagai primordial suku Pakpak, bahwa kami memiliki bahasa, kami memiliki adat istiadat, kami memiliki budaya, kami memiliki tanah ulayat, dan kami memiliki sistem sulang silima dan yang akan menjaga eksistensi suku Pakpak sampai kapanpun. Begitu kira-kira penjelasan dari saya. Oke ya, jadi langsung saya ini dulu ya. Jadi ada catatan Inang dari Sanu Haji, Tolin dan Hasanuddin dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara mengatakan seperti ini. Ya. Nenek moyang awal Pakpak adalah Kada dan Lona yang pergi meninggalkan kampungnya di India lalu terdampar di pantai Dairi dan terus masuk hingga ke tanah Dairi dan dari pernikahan mereka mempunyai anak yang diberi nama Hyang. Hyang adalah nama yang dikeramatkan di Pakpak. Hyang pun besar dan kemudian menikah dengan putri Raja Dairi. Ini ya, putri Raja Dairi. Artinya sudah ada orang di sana sebelum mereka datang. Dan mempunyai 7 orang anak, putra dan 1 putri, yaitu Mahaji, Berbaju Biku, Sanggar Jodi, Empu Bada, Raja Pako, Bata, Sanggar, Sauri. Maksud saya begini, dari catatan ini, hasil catatan ini saya melihat bahwa sebelum datangnya sudah ada orang di sana, yaitu Raja Dairi gitu loh. Bagaimana menurut Inang tulisan ini? Jadi saya sudah katakan ya, ada 5 kelompok sebelumnya ada di situ. Ada si Mogar-Rogar, ada si Mergaru, ada si Milang-Ilang, ada 5 kelompok di sana. Jadi mereka belum disebut Pakpak sebelumnya. Kan saya sudah mengatakan itu tadi di awal. Jadi sebelum terjadi etnogenesis suku Pakpak, maka sudah ada orang di sana, yaitu kelompok si Milang-Ilang, kelompok si Remumpur, kelompok si Mogar-Rogar, dan ada kelompok 2 kelompok lagi. Itu memang kenyataan seperti itu. Itulah manusia prasejarah. Maksud kami begini. Prasejarah versi Pakpak. Maksud kami begini. Prasejarah versi Pakpak, dan itu bukan Batak. Itu adalah Saya manusia. tidak mengatakan itu gitu loh. Saya tidak mengatakan. Artinya sebelum datangnya yang disebutkan orang-orang Pakpak tadi sudah ada kerajaan Dairi di sana. Artinya sudah ada peradaban modern di sana. Pak, tidak ada Dairi, Pak. Bapak jangan ngarang. Loh, ini catatan loh hasil penelitian. Nggak ada Dairi, Pak, namanya. Bukan Dairi, Pak, namanya. Ya dibantah lah bukunya ini, nanti ada buku tulisannya nih. Ya ini hasil penelitian. Maka kena ya, beturang Julkarnain Berutu, mahal naingo. Enggak, ini hasil penelitian loh, Yang. Oke, nanti boleh itu kita ini lagi tentang kerajaan Dairi itu sendiri. Nah, sekarang kita balik ke pembahasan atau topik, yaitu ke ini dulu, kepada Marga Matanari. Saya mau kepada Amang Marganda Matanari atau Amang Coci Matanari memberikan penjelasan awal daripada Marga Matanari, kemudian hak dan kewilayahan serta struktur hukum dan adatnya di wilayah yang didiamin, yaitu di Suak Pegagan. Kemudian silakan mengelaborasi daripada konflik yang dialami oleh Marga Matanari dengan keturunan Sila Hisabungan. Ada pergeseran sejarah yang dimaksud tadi. Silakan Amang Marganda Matanari atau Amang Coci Matanari, silakan bersepakat siapa yang membuka pembicaraan. Silakan. Bang Ngoe Marganda, aku tambainan. Oke, Amang Coci Matanari mungkin lebih dulu. Baik, seperti tadi ya, kita runut ya bahwa Raja Gagan punya anak 3, kan gitu tadi ya.
ada Matanari, Linggamanik. Kemudian ini tersebar di 3 area yang terpisah gitu ya. Jadi kalau Matanari itu ada di mana ya? Di Sikabeng-Kabeng lah. Nah, kemudian tadi yang dikatakan bahwa bagaimana sistem kekerabatan yang kita pakai adalah Sulang Silima, dan memang ada beberapa khusus di Balna memang ada penyebutan Silima Sulang gitu. Tetapi konsepnya hanya berbeda penyebutan saja. Saya kira bahwa konsep 5 itu tetap menjadi inti utama, menjadi dasar yang dipertahankan oleh marga Matanari sampai detik ini. Siapa itu yang bagian dari Sulang Silima itu? Ada konsep perisang-isang, ada konsep pertulan tengah, ada konsep rekur-rekur, ada beteken, ada puang. Itu ya. Nah, jadi konsep ini yang sampai hari ini kita pakai. Ada saya ulangi tadi ya, ada perisang-isang, ada pertulan tengah, ada perekur-rekur, ada puncenadep, ada beteken. Itu sampai detik ini masih berjalan di Sikabeng-Kabeng, di Balna, di kampungnya Matanari. Matanari itu hari ini sebetulnya tersebar juga areanya di Sikabeng-Kabeng, di Kutagugung dan Sikonihan. Begitu ya. Nah, bagaimana hubungannya tadi dengan dinamika yang terjadi antara Matanari dengan Silai Sabungan ketika hari ini tidak lagi menjadi harmonis misalnya ya. Saya membuat bahasanya tidak harmonis gitu ya. Karena kalau pemahaman saya ketika orang tidak menyebut kita lagi pamannya gitu ya, ya udah suka-suka dia saja gitu. Kami tidak akan tidak akan mempersoalkan itu. Tapi kami harus katakan bahwa enam beru kami akan tetap kami katakan bagian dari Matanari, sehingga ini adalah hubungannya dengan Rading Beru di Silai Sabungan. Itu konsep sederhananya Pak Guru yang mungkin. Oke. Pertanyaan saya kepada Amang Coci Matanari, dari pergeseran sejarah ini kira-kira dimulai dari tahun kapan, dan apa tindakan daripada marga Matanari sebagai pemangku di dalam suap pegagan itu sendiri terhadap marga kelompok Silai Sabungan yang membelokkan daripada fakta sejarah yang menurut daripada Amang Coci Matanari itu berlawanan dengan pemahaman atau sejarah dari suap pegagan itu sendiri. Persis tahunnya aku tidak ingat ya, tetapi ketika proses pembuatan tugu gitu ya, Matanari itu masih datang ke Silai Sabungan, dan saya kira beberapa keluarga saya juga ikut di dalam situ ya, terlibat di situ. Tetapi karena ada pergolakan dan bermacam-macam mungkin saya menyebutnya ada aspek politis di situ, sehingga ya sudah Matanari kalau memang tidak diakui pulang. Jadi rombongan Matanari pulang. Nah, semenjak itu Matanari tidak lagi merasa cukup dihargai, sehingga ya sudah kalau memang mereka lupa silakan. Tetapi ya ternyata tahun 2003 si Lohoraja yang datang menjumpai Matanari, gitu ya. Saya kira ini juga menjadi fakta sejarah. Saya kira si Lohoraja juga cukup banyak melakukan riset sebelum mereka datang, sehingga mereka menyimpulkan bahwa benar mereka datang ke Matanari. Jadi tahun 2003 si Lohoraja itu datang. Itu saya kira menjadi salah satu titik balik juga terjadinya konflik horizontal antara banyak ini ya Silai Sabungan barangkali, termasuk di Matanari. Semenjak 2003 itu ada dua versi Matanari yang justru menjadi meruncing terkait. Ada yang condong ke Sihotang dan ada yang tidak gitu. Jadi itu juga menjadi pemicu sebetulnya di kami. Tetapi bagaimanapun itu sebagai sebuah fakta sejarah, ketika mereka melakukan penelitian dan macam-macam, dan mereka datang untuk mereka menemui pamannya ya, puhunnya gitu ya. Nah, kita sambut dengan baik. Secara sederhana pemahaman kita begini. Sesakit-sakitnya gitu ya. Amang Matanari, saya mau bertanya ini dulu. Keberadaan daripada marga Matanari yang mengaku daripada keturunan si Raja Uluan boleh dijelaskan secara singkat?